Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 atau kelompok terakhir dari mata kuliah studi materi sejarah kebudayaan Islam di MTS atau MA akan menyampaikan hasil pembahasan kami, yaitu mini riset strategi pembelajaran SKI di Madrasah Aliyah. Ya, sebelum masuk pada pembahasan pertama, di sini saya akan mengungkapkan mengapa kita perlu membahas materi ini. Yang pertama, untuk mengetahui konteks permasalahan yang ada dan nyata yang sekarang dirasakan. Yang kedua, mengetahui apa sih macam-macam model pembelajaran yang mungkin bisa digunakan nanti untuk teman-teman semua jika insya Allah menjadi seorang pendidik, ya kan di sini calon pendidik semua. Terus yang ketiga, dapat menjadi cermin atau tempat berkaca untuk kita memperbaiki pelaksanaan pembelajaran ke depannya. Kemudian masuk pada materi pertama, yaitu strategi pembelajaran SKI di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi. Nah, hasil dari wawancara kami dengan Ibu Mujiati Ratnawati selaku salah satu guru SKI di Man 1 Ngawi, beliau menggunakan dua model pembelajaran, yaitu Discovery Learning dan Project Based Learning. Nah, perbedaan dari kedua model pembelajaran tersebut adalah jika Discovery Learning difokuskan untuk mengeksplor pengetahuan peserta didik dan pengulangan materi sebelumnya. Jika Project Based Learning itu lebih kepada penyelesaian soal-soal dan suatu konteks permasalahan. Jadi seperti kolaborasi dari keduanya, seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu hambatan pelaksanaan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu implementasi pembelajaran masih terfokus pada aspek kognitif dan minim dalam pembentukan sikap atau afektif. Dalam implementasinya lebih didominasi pada pencapaian kognitif daripada afektif. SKI terletak pada kemampuan siswa untuk menggali nilai, makna, hikmah, dan teori dari fakta sejarah. SKI bukan hanya transfer of knowledge, tetapi juga merupakan pendidikan nilai atau value education. Kemudian yang kedua yaitu mata pelajaran SKI yang dianggap kurang penting karena pembelajaran yang dikemas dengan kurang menarik. Pelajaran SKI dianggap siswa hanya berkutat pada penghafalan nama-nama tokoh dan tahun kejadian. Padahal pelajaran SKI itu tidak hanya soal menghafal, tetapi menjadikan peserta didik dapat mengenal jati dirinya melalui nilai-nilai positif yang harus diteladani dari peristiwa-peristiwa masa lampau. Kemudian yang ketiga yaitu alokasi waktu pembelajaran yang singkat. Materi SKI yang terlalu luas dirasa sulit bagi guru untuk menyajikan materi dengan efektif dan efisien. Kemudian yang keempat yaitu sarana dan prasarana pembelajaran yang terbatas, sehingga pembelajaran SKI cenderung seadanya. SKI diklaim hanya sebagai mata pelajaran pelengkap dan kurang diberi prioritas dalam urusan fasilitas. Kemudian masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu upaya mengatasi hambatan dari pelaksanaan pembelajaran SKI ini. Nah, yang pertama adalah di sini pendidik diharapkan menyadari
apa sebenarnya hakikat dari pembelajaran SKI tersebut. Bukan hanya memfokuskan pembelajaran untuk tujuan kognitif saja, tapi secara afektif dan juga psikomotorik juga harus diperhatikan. Nah, untuk menyiasatinya, Bu Mujid biasanya melakukan diskusi bersama pada awal materi. Dalam kegiatan pembukaan, beliau akan melakukan tanya jawab dengan peserta didik dan juga mengulang materi sebelumnya dengan bertanya nilai apa yang dapat diambil dari peristiwa tersebut, atau mungkin teladan apa yang bisa dicontoh dari tokoh yang sebelumnya dibahas, seperti itu. Kemudian untuk mengatasi stigma bahwa pembelajaran SKI ini monoton dan juga tidak terlalu penting. Nah, anggapan itu mendorong untuk Bu Mujiati berpikir kreatif bagaimana agar anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pelajaran beliau. Nah, salah satunya adalah dengan bergurau di tengah pembelajaran. Kalau tidak seperti itu ya melakukan game-game yang masih berhubungan dengan materi pembelajaran, seperti itu. Selanjutnya yang poin ketiga yakni mengatasi alokasi waktu yang relatif singkat jika di sekolah. Nah, di sini Bu Mujib menyiasati hal tersebut dengan memberikan tugas rumah berupa membaca dan meringkas kepada peserta didik. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya beliau akan memberikan feedback dari hasil pembelajaran siswa selama di rumah, yakni berupa tanya jawab yang nanti bersifat acak, jadi loncat-loncat setiap peserta didik, seperti itu. Namun hal tersebut sedikit terhambat atau bahkan tidak berjalan sama sekali selama masa pandemi ini. Jadi ya cukup mengumpulkan tugas dan membaca. Yang terakhir, mengatasi hambatan untuk ketersediaan sarana dan prasarana. Menurut beliau ini bukan hal baru ya dalam tiap pembelajaran SKI. Itu kalau sarana dan prasarananya kurang memadai mungkin bukan hal baru menurut beliau. Kemudian untuk mengatasi hambatan terkait belum tersedianya sarana dan prasarana, Bu Mujib menyiasati dengan membawa
bangsa Indonesia harus mengetahui juga asal-muasal penyebaran dan kearifan lokal yang ada dalam Islam di Indonesia. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan ke kolom Google Classroom ya. Kita kembali ke forum. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.